Halo Mams, aku mau review sedikit nih mengenai penggunaan aplikasi Primaku. Aplikasi Primaku merupakan aplikasi yang dikeluarkan oleh IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia pada tahun 2018 bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Aplikasi ini ditujukan untuk para orang tua agar dapat memantau pertumbuhan dan perkembangan anaknya melalui smartphone yang dimilikinya. Jika terdapat ketidaksesuaian terhadap pertumbuhan dan perkembangan, maka dapat dideteksi lebih dini dan langsung mendapatkan penanganan dari tenaga kesehatan yang terkait. Nah, kita coba buka aplikasinya ya. Ini tampilan awalnya seperti ini. Ada nama identitas anak kita, serta umurnya. Kemudian kita klik yang garis 3 ini, maka muncul profil kita ketika kita login. Ada nama anak yang bisa diedit. Nah, ini bisa dimasukkan tanggal lahirnya sama jenis kelamin. Lalu ada poin tambah anak jika anak lebih dari 1. Lanjut ke kolom sebelahnya, yaitu imunisasi. Terdapat 2 jadwal imunisasi, jadwal vaksin dari IDAI 2017 dan jadwal dari PPI atau Program Pengembangan Imunisasi. Kok bisa ada 2 jadwal? Ya, untuk jadwal PPI merupakan vaksin yang disubsidi oleh pemerintah atau imunisasi wajib. Sedangkan vaksin IDAI yaitu versi lengkapnya, imunisasi wajib dan tambahan. Di sini enaknya tuh, jadwal imunisasi ini sudah otomatis disesuaikan dengan tanggal lahir si kecil. Tapi tetap saja ya Mams, kita harus menginput tanggal kapan anak kita diimunisasi. Lanjut ke kolom pertumbuhan. Dengan memasukkan data tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala, kita akan mendapatkan data status gizi si kecil. Apakah tinggi, berat, dan lingkar kepalanya normal atau tidak. Di situ ditampilkan juga grafik interpretasi WHO dari tinggi badan terhadap usia, panjang badan menurut usia, indeks massa tubuh menurut usia, dan lingkar kepala menurut usia sesuai dengan jenis kelaminnya. Histori data hasil pengukuran bulan-bulan sebelumnya pun juga tampak di tabel tersebut, hingga hasil pengukuran juga muncul jadi satu dalam tiap grafik. Jadi di situ kita bisa melihat bagaimana status perkembangan si kecil. Selain itu, diberikan pula rekomendasi pada bagian yang diperlukan. Misalnya jika berat badan si kecil kurang, maka akan muncul rekomendasi untuk berkonsultasi dengan dokter anak. Kalau dilihat dari hasil rekomendasi gizinya, isinya itu seputar per MP ASEAN secara umum ya. Walaupun secara umum, tapi informasi yang diberikan cukup lengkap dan ini juga sesuai dengan IDAI, jadi tidak perlu takut hoax. Nah, sekarang lanjut ke kolom sebelahnya, yaitu kolom perkembangan. Ada kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP. Kita contohkan buka 1. Mulai dari usia 3 bulan sampai 72 bulan. Jadi isinya di sini pertanyaan-pertanyaan seputar perkembangan si kecil. Contohnya kita buka yang 3 bulan ya. Nah, di sini jawabannya sesuai umur karena sebelumnya sudah pernah aku jawab. Pertanyaannya dari 1 sampai 10. Ini kita tinggal jawab iya atau tidak sesuai dengan kemampuan anak kita sendiri. Yang untuk 6 bulan juga sama, sudah pernah aku jawab sebelumnya. Pertanyaannya 1 sampai 10. Kemudian kita buka yang bulan selanjutnya. Nah, seperti ini. Karena belum dijawab, maka tampilannya seperti ini. Kemudian lanjut ke tahapan perkembangan dan stimulasi. Di situ kita klik panahnya, maka bakal muncul usia berapa sampai berapa, misalnya 0 sampai 3 bulan atau 3 sampai 6 bulan. Kita pilih salah satu. Kemudian di bawahnya akan ada pilihan seperti motorik kasar, motorik halus, kemampuan berbahasa, sosialisasi dan kemandirian, dan lengkap dengan cara stimulasinya.
Kita contohkan dengan membuka satu ya. Gerakan kasar mempertahankan posisi kepala tetap tegak dan stabil. Nah, di sana ada tahapan perkembangan dan cara menstimulasi anak. Mulai dari mengembangkan kontrol terhadap kepala, kemudian membantu bayi agar bisa duduk sendiri. Nah, kalau yang ini motorik halus. Ini adalah cara stimulasinya. Pokoknya di sini lengkap selengkap-lengkapnya dan tidak takut hoax. Nah, yang kolom terakhir ini artikel kesehatan. Jadi isinya itu tentang informasi-informasi seputar kesehatan. Artikel-artikel ini bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan seputar imunisasi, kesehatan anak, tumbuh kembang, dan pengasuhan. Tidak perlu diragukan lagi karena artikelnya ditulis oleh dokter-dokter anak dari IDAI sendiri. Kita coba buka satu artikel ya tentang pentingnya hidrasi sehat pada anak. Nah, ini ditulis oleh dokter. Nah, jadi lengkap informasinya di sini. Termasuk referensi juga ada. Jadi dengan menggunakan aplikasi Primaku ini, kita juga tidak bisa melupakan buku KIA ya, atau buku yang berwarna pink. Setiap bulan kita tetap lakukan pengukuran dan pemantauan tumbuh kembang ke posyandu atau ke puskesmas atau ke vaskes terdekat. Nah, ketika orang itu mengisi buku pink, kita isi juga di aplikasi ini. Jadi kita mempunyai dua pegangan. Kalau buku pink kita hilang, setidaknya kita masih ada data di smartphone kita. Sekian dulu review aplikasi Primaku ini. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti ya. Jangan lupa support terus channel ini dengan menekan tombol subscribe. See you on my next video.